Sudah mulai ya, memang Yes, itu menjadi salah satu prasyarat atau prosedur untuk naik haji karena memang supaya terbebas dari meningitis juga. Betul sekali ya. Tapi kalau misalnya kita bicara haji, kita juga bicara umroh nih yang agak deket-deket gitu ya. Nah, ternyata memang sudah diberlakukan visa turis sebagai izin masuk jemaah yang juga akan menjalankan ibadah umroh. Tapi karena biaya umroh yang kemudian mahal, ternyata jadi akhirnya banyak masyarakat yang kemudian mengakali gitu ya dengan pergi beribadah umroh menggunakan visa berkunjung turis. Wah, dan untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya visa turis dan juga untuk umroh ini dan juga visa umroh ya, perbedaannya seperti apa begitu ya Agung ya? Visa turis sama visa umroh gitu, apa bedanya gitu ya? Kita akan tanyakan langsung nih, kita akan berbincang langsung dengan juru bicara Kementerian Agama, ada Ibu Ana Hasbi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana sudah berkenan bergabung sama kami di obrolan pagi. Bu Ana, ini kan sekarang seakan-akan beredar jadi bisa berarti ibadah umroh pakai visa umroh atau pakai visa turis begitu ya. Turis gitu ya. Apa sebetulnya kelebihan keunggulan visa turis untuk umroh dan visa khusus umroh ini? Bedanya apa ini? Oke, sebelum kita bicara visa umroh ini karena kita ngomongin visa umroh pas di musim haji, saya harus memberi disclaimer dulu ya. Yeah. Jadi nanti minggu depan tanggal 23 Mei itu visa yang bisa masuk ke Mekah itu hanya visa haji. Jadi tidak ada lagi visa yang lain nih untuk selama musim haji ini tidak akan berlaku. Jadi ini selama musim haji aja ya ini ya. Selama musim haji, karena memang itu peraturan sejak dulu ya. Jadi yang boleh masuk ke Mekah itu hanya visa haji, itu nanti ada checkpoint dan ini bisa dicek di Twitter atau di X, di akun X-nya Kementerian Dalam Negerinya Saudi, juga Kementerian Haji dan Umrohnya Saudi gitu. Jadi kami berkewajiban untuk memberikan disclaimer ini gitu ya, karena memang pekan lalu Pak Menterinya datang ke sini untuk bilang bahwa akan ada sanksi berat apabila buat mereka yang melanggar. Gitu. Jadi takutnya ada yang sekarang pergi berangkat ke Mekah gitu mau ibadah haji tapi malah pakai visa turis gitu ya. Visa turis, disangka takut masuk gitu. Nah ini makanya saya kasih disclaimer dulu. Jadi ini kita bicara visa umroh, visa turis itu kalau di masa yang di luar musim haji. Di luar musim haji. Gitu. Apa nih kalau gitu bedanya? Berarti Bu Ana. Kalau perbedaan visa umroh dan visa turis itu yang paling signifikan. Kalau di visa umroh itu kita ada sponsor perusahaan yang ditunjuk oleh Kementerian Saudinya sendiri untuk menjadi penanggung jawab, gitu ya, penanggung jawab. Jadi ketika kita ada di sana, gitu ya, jemaah itu ada di sana dan terjadi kendala, maka si perusahaan itu yang akan bertanggung jawab, gitu. Entah kita sakit, gitu. Lalu visa umroh itu sudah pasti kita boleh masuk Mekah, ada slot gitu di muasasah, masuk ke Raudah dan boleh umroh. Nah kalau visa turis ini sebetulnya visa untuk semua. Jadi visa seperti kita mau ke negara-negara Schengen, yaitu negara-negara Eropa. Gitu. Jadi dia berlaku buat semua dan boleh digunakan untuk umroh, tapi belum tentu ada jaminan mereka bisa masuk. Gitu. Karena ini visa turis ini tidak untuk muslim saja. Gitu ya. Jadi visa turis ini untuk berbagai tujuan berarti ya, apapun itu yang mau berkunjung ke Arab Saudi pakai itu. Gitu. Termasuk mereka yang mau memanfaatkan kunjungan itu untuk beribadah umroh gitu ya, asal di luar musim haji. Betul gitu, karena memang bukan hanya untuk umat muslim di Indonesia, dia untuk semua gitu ya, untuk seluruh warga negara di dunia ini. Nah, jadi dia untuk semua, tidak hanya untuk muslim saja gitu. Nah, tapi untuk WNI sebetulnya di situ ada catatan, Saudi itu memprioritaskan visa turis ini untuk WNI yang punya izin tinggal di negara-negara Teluk atau negara-negara Eropa, Amerika, dan Inggris. Itu sebetulnya. Itu kenapa? Karena jadinya mereka yang tinggal di sana nggak perlu ke Indonesia dulu untuk izin untuk minta visa umroh. Gitu. Jadi sebetulnya itu. Jadi untuk masuk ke wilayah Mekah sama Madinah itu emang bakal diperiksa gitu ya? Ini visanya apa gitu atau gimana? Biasanya ada checkpoint memang. Ada gitu. Apalagi sama musim haji ini tahun lalu gitu ya. Jadi gini, bayangannya kalau dari Jeddah ke Mekah itu kan sebetulnya jaraknya hanya 1 jam. Jarak tempuhnya itu hanya 1 jam perjalanan di waktu-waktu normal. Tapi kalau selama musim-musim yang padat, musim-musim peak season, itu bisa sampai 5 jam karena kita harus antri untuk check-in, ada checkpoint-checkpointnya. Gitu. Jadi kenapa Kementerian Agama selalu berkewajiban untuk
mengingatkan ini, walaupun orang-orang bilang, oh itu nggak apa-apa gitu. Tapi karena memang banyak kasus gitu. Nanti kalau misalnya kita sampai, jadi gini, visa turis itu kan kita boleh bisa sampai Jeddah, ya, bisa boleh di Riyadh, boleh di kota-kota lain. Tapi kemungkinan masuk ke Mekahnya itu yang masih belum pasti gitu. Padahal kita kalau mau umroh, mau haji kan harus ke Mekah. Iya, betul. Jadi memang perbedaannya adalah untuk jaminannya itu ya, untuk jaminan bisa masuknya ke lokasi-lokasi Betul. Siap. Makasih banyak kalau gitu Bu Ana. Bu Ana atas informasi dan insight-nya, kita jadi tahu gitu ya, ada ilmu baru apa perbedaannya nih visa turis sama visa umroh. Jadi Didis pilih yang mana? Nanti aja jawabnya. Makasih banyak Bu Ana, nanti kita ngobrol-ngobrol santai lagi lain waktu. Terima kasih. Nah, pemirsa, derasnya antusias jemaah asal Indonesia untuk berkunjung ke Tanah Suci ini kemudian membuka potensi ekonomi yang sangat tinggi begitu bagi pemerintah Arab Saudi. Betul sekali. Nah, sebelumnya untuk bisa umroh ya, ini harus mengajukan visa khusus yang masa berlakunya juga terbatas. Ini sekarang turis dengan visa travel ya, atau visa visit itu juga bisa menjalankan ibadah umroh ternyata ke Tanah Suci. Tapi ada kelebihan dan kekurangannya nih ya, kira-kira Anda yang pilih mana, kira-kira seperti apa? Kita kalau lihat di grafis ini, Anda kira-kira mau lihat umroh pakai visa apa nih? Mau visa umroh atau visa turis nih? Beberapa perbedaan kalau umroh pakai visa turis dan umroh biasa gitu ya. Kalau visa turis ini Anda mendapatkan kesempatan untuk masuk beberapa kali ke Arab Saudi. Betul. Selama 90 hari. Benar sekali. Nah, selama setahun atau dapat menggunakan dalam rentan waktu 365 hari. Dengan visa travel juga tidak wajib melampirkan tiket penerbangan. Benar banget. Tapi dengan visa ini Anda nggak mendapatkan jaminan masuk ke Raudah. Nah, itu dia. Belum tentu gitu. Betul. Tidak ada jaminan. Bukan cuma ke Raudah, tapi ada muasa juga ya, dan juga betul. umroh begitu. Oke. Nah, sedangkan kalau pakai visa reguler ya Agung ya, ini perbedaannya Anda hanya dapat masuk ke Arab Saudi sekali. Visa umroh ya. Bisa sekali selama 30 hari. Nah, dan saat mengajukan visa ini juga Anda wajib melampirkan tiket penerbangan dan juga keterangan penginapannya di mana dan lain sebagainya. Ada jelas di mana ya penerbangannya kapan, kemudian tinggalnya di mana. Tapi karena ini visa umroh, Anda pasti terjamin melaksanakan ibadah umroh dan bisa dapat satu kali kesempatan mengakses ke Raudah dan Muassasah. Ya, jadi ada jaminannya untuk bisa masuk ya kalau durasi keaktifannya boleh dibilang lebih singkat, tapi sudah ada jaminan bisa masuk ke Raudah dan Muassasah. Jadi Anda mau pilih yang mana nih kira-kira? Ya, bisa dipilih ya. Kalau nanti ya. Lagi kalau kata Bu Ana tadi, ini bicara ini di luar musim haji ya. Betul, musim haji masuk ke Mekah, Madinah semuanya udah mutlak harus pakai visa haji. Gitu ya. Nah, tapi sebenarnya pemirsa, Arab Saudi ini telah mengeluarkan juga fatwa jemaah haji yang berangkat nih, kalau mau haji ya, tanpa visa resmi maka ibadahnya nggak sah. Nah, melalui Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Taufik bin Fauzan Al Rabiah, ini visa yang proseduralnya harus digunakan dalam ibadah haji, bertujuan untuk menjaga keselamatan jemaah haji. Oke, bagaimana kemudian sah tidaknya ibadah dinilai berdasarkan aturan prosedural? Sudah terhubung bersama kita pagi ini secara virtual, Ketua MUI Bidang Fatwa, ada Profesor Asrarul Ni'am Soleh. Selamat pagi. Assalamualaikum, Prof. Apa kabar? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di obrolan pagi. Prof, Arab Saudi ini kan mengeluarkan fatwa nih, kalau ibadah haji tanpa prosedur resmi ibadah dinyatakan nggak sah katanya. Gimana penilaian sah tidaknya suatu ibadah dalam hal ini haji gitu ya? Bukan kayak ini hak mutlak Allah gitu ya? Kalau dari tinjauan agama gitu, gimana melihatnya? Ya, terima kasih ya. Yang pertama, ibadah haji itu kan kewajiban setiap muslim yang memenuhi syaratnya ya. Ada dua kategori syarat, ada syarat wajib dan ada syarat sah. Kalau syarat sah itu berpengaruh kepada sah atau tidaknya ibadah haji kita. Kalau sah berarti sudah bisa gugur kewajiban gitu. Kalau syarat wajib itu terkait dengan taklif, terkait dengan pembebanan. Nah, makanya setiap kali perintah haji diikuti dengan syarat yang disebut sebagai istita'ah, memiliki kemampuan. Nah, istita'ah atau kemampuan di sini itu syarat wajib. Dan begitu dia memiliki kemampuan, dia memiliki kewajiban. Nah, istita'ah itu meliputi apa? Biaya, kemudian jalan menuju ke sananya, termasuk juga kalau dipersyaratkan adanya visa khusus, kalau yang nggak punya visa nggak bisa masuk gitu. Akan tetapi ada jenis syarat sah.
Nah, syarat sah begitu syarat dan rukunnya terpenuhi, dia sudah sah. Dengan demikian sebenarnya visa sebagai salah satu cara untuk masuk dan menunaikan ibadah haji itu lebih bersifat persyaratan teknis. Oke. Jadi karena kondisi faktualnya tidak semua orang berhaji juga menggunakan visa haji. Oh gitu. Ada yang bertugas di sana misalnya ya, dengan visa pekerja yang dia memang dipekerjakan di area Armina. Ya, atau kayak wartawan juga ya suka ada liputan haji gitu ya. Betul. Itu kan sambil menjalani ibadah haji juga. Tapi umumnya gitu. kalau wartawan, profesi wartawan dia visanya pakai visa haji. Oh, tetap visa haji. Dibuatkan visa haji, oke. Ya, ada juga visa kerja, tetapi kerjanya pas musim haji di tempat haji. Dan itu legal gitu, dan itu legal. Misalnya dia bekerja catering di Armina ya, dia menggunakan visanya visa kerja, tapi bersamaan dengan musim haji dan dia niat haji, sepanjang syarat rukunnya terpenuhi dia sah hajinya gitu. Nah, kalau visanya visa travel gimana, Prof? Gimana? Kalau visanya visa travel ya untuk yang apa jalan-jalan gitu ya maksudnya? Ya, visa kunjungan. Visa visit aja gitu. Visa turis maksudnya ya, visa turis. Nah, itu regulasi Saudi kan tidak membolehkan. Betul. Artinya, kalau ternyata ada orang lolos sampai menjalankan syarat rukunnya terpenuhi, dia sah secara agama, tetapi bisa jadi terlarang oleh aturan. Jadi terlarang oleh aturan gitu ya. Aturannya nggak bisa masuk, tetapi kok bisa masuk? Bisa ada kemungkinan diskresi. Kan kemungkinan ada diskresi khusus ya. Pemerintah Saudi memberikan diskresi untuk jenis-jenis orang tertentu, diberikan izin untuk masuk melaksanakan ibadah haji sekalipun nggak menggunakan visa haji, kan mungkin juga. Nah, kemudian atau dia lolos dari pemeriksaan. Nah, lolos pemeriksaan berarti dia masuk ilegal kan? Iya. Begitu masuk ilegal dia dosa kan? Kalau pas kena razia dia bisa ketangkep. Betul. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan aturan. Tapi begitu dia melaksanakan syarat rukunnya terpenuhi, dia bisa sah. Sama halnya begini, ketika ada orang sholat melaksanakan ibadah sesuai dengan syarat dan rukunnya, tetapi dia memperoleh pakaiannya itu dengan mengambil secara tidak hak. Misalnya gosok punya temannya yang nggak izin, kan ngambil pakaian punya teman nggak izin itu kan nggak boleh. Ya, betul. Tetapi begitu dipakai untuk sholat dan memenuhi syarat rukunnya, sholatnya bisa sah, tapi dia dosa pada saat dia menggunakan pakaian secara tidak hak itu. Yang bukan hak. Jadi harus dipahami secara utuh dalam perspektif keagamaan, biar mudah untuk dipahami publik. Oke. Makasih banyak Prof. Arurun sudah kasih insight pagi hari ini. Jadi kita juga jelas ya terang benderang ini gitu gimana harusnya prosedurnya sah dan yang wajib dan yang tepatnya seperti apa gitu ya. Betul sekali. Makasih banyak Prof. Arurun. Idealnya harus mengikuti proses-proses dan juga prosedur-prosedur formal agar pelaksanaannya benar. Betul. Aman dan absah secara syar'i. Baik. Terima kasih Prof. Arurun kalau gitu sudah berkenan memberikan insight pagi hari ini. Nanti kita update lagi informasi soal ini. Terima kasih Prof. Makasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu Didi dan juga pemirsa ya. Usai jeda kita masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Obrolan Pagi. Sarapan informasi pagi Anda.